Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Suwandi. Yang terhormat Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Takdir Mulyadi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Frentulas Anom. Pada episode kali ini, Propak Tani menyajikan materi BIMTEK pembuatan biosaka lab from Gapoktan Maju Bersama, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Dari Anjungan kita membuat biosaka. Bahannya dari tanaman sekitarnya. Dengan biosaka, tingkatkan produksi pertanian kita agar petani makin sejahtera. Biosaka itu bukan pupuk. Ingat, bukan pupuk. Jadi kalau nguji nge-lab Bapak jangan diperlakukan sebagai pupuk. Biosaka itu bukan pupuk, bukan varian-varian dari pupuk, bukan pengganti pupuk, dan bukan pestisida juga. Supaya nggak bingung, tetapi biosaka itu elisitor. Apa itu elisitor? Elisitor itu sebagai signaling untuk memperbaiki sel-sel tumbuhan, sel-sel yang ada di akar dan lainnya. Kalau nyemprot, kalau nggak basah, nggak banyak, nggak puas. Kalau ini beda, nanti dijelasin Mas Ansar. Karena biosaka itu semakin sedikit dan semakin ngabut nyemprotnya, itu semakin bagus. Biosaka ini satu musim ini Pak, tolong dikejar, ini Kalbar luar biasa dan cocok lah gitu saya kira. Musim Okmar ini sudah mencoba aplikasikan biosaka di seluruh kelompok tani, seluruh desa. Terima kasih, luar biasa siang ini Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mudah-mudahan Pak Dirjen Tanaman Pangan masih ada, Pak Suwandi, ya. Yang saya hormati Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Pak Takdir. Ini sahabat saya, ya, di lapangan di Kalimantan Barat. Dia sudah hafal ini, kan Pak Takdir ini. Nah, kegiatan ini menurut saya sangat strategis karena menyangkut, ya, nanti upaya kita dalam meningkatkan pertama kinerja kita di bidang pertanian sehingga, ya, hasil-hasil kita di tahun 2023 ini bisa lebih baik daripada tahun 2022. Ini pertama. Jadi kegiatan ini sangat strategis menurut saya dan sangat perlu menjadi pedoman kita dalam kita melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian khususnya di Kalimantan Barat ke depan tahun 2023 ini. Kami di Kalimantan Barat, Bapak Ibu sekalian, saya laporkan, ya, biosaka ini sudah kita terapkan di 10 kabupaten, ya, dengan jumlah kecamatan, ya, hampir 22, ya, dan 6 gapoktan. Ini terus akan kita praktekkan, ya. Nah, 6 gapoktan ini, 10 kabupaten ini, kami pastikan ini sudah menjadi agen-agen, ya, perubahan, ya, yang bisa menularkan kepada petani-petani lain. Bagaimana kita akan menjadi suatu kekuatan bagi kita, potensi bagi kita untuk kita membangun pertanian khususnya di Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Saya kira itu lebih kurang. Tentu saja semua pendengar, saya lihat sini ada 226 dari Propak Tani. Terima kasih. Ini dengan 2. Tapi pertanyaan berikutnya tentu saja, ini berikutnya, si melon tersebut bisa berbunga 8 hari lebih awal. Ya. 8 hari dari awal, dan tentu saja lebih penting, ini tanpa biosaka, ini dengan biosaka, ya, hasilnya jauh lebih bagus. Dan ini terakhir baru minggu lalu datanya yang tanpa biosaka sudah mulai ada rontok-rontok di sini, ya, katanya. Jadi terus biosaka bisa disimpan dalam waktu lama. Kalau pengalaman kita, biosaka bisa mengurangi penggunaan pupuk hingga 50 bahkan sampai 70% dari kebiasaan petani hari ini. Terus semakin ekstrim tempat tumbuh tanaman biosaka, artinya bukan semakin ekstrim terus di tempat ekstrim semua tanaman bisa dibuat, tetapi tanaman yang tumbuh di tempat ekstrim dan tumbuhnya dengan baik itu adalah bahan kualitas biosaka yang luar biasa. Terus dipengaruhi oleh sikap hati dan pikiran kita, ini juga pengalaman.
kalau kita tidak yakin dalam membuat biosaka tidak jadi homogen. Meskipun jadi homogen, daya simpannya hanya berlangsung beberapa hari. Biosaka tidak bisa dibuat dengan teknologi pabrik. Saya sudah membuat dengan mesin, tetapi yang dibuat dengan mesin hanya bertahan 15 hari sampai 1 bulan saja. Tetapi terus yang dibuat oleh tangan kita ini bisa bertahan antara 2 tahun sampai 5 tahun dalam kondisi homogen yang sempurna. Terus dengan dan dosis penggunaan biosaka terutama untuk padi dan jagung, nanti di selanjutnya akan saya tampilkan juga penggunaan yang sudah dilakukan oleh petani pada komoditas yang lain. Saya minta 1 orang, Pak. 1 orang memulai, nanti yang lain mengikuti. 1 orang saya tunjuk. 1 orang untuk memulai, Pak. 1 orang saya angkat ke udara atau keluar dari dalam air, karena ini akan mempengaruhi kualitas biosaka. Oke. Biasanya apabila sering diangkat ke udara, itu pada larutan akan terjadi fermentasi. Nah, ini yang saya sebut larutan tidak homogen karena masih terjadi reaksi. Nah, oke, benar. Ya, seperti itu, Pak. Jadi bisa. Oke, Pak, saya udah muncul. Oke, Pak. Oh, bagus. Ya. Ini karena TDS awalnya rendah, ini mestinya hasilnya bagus. Harusnya 100% jadi ya, Prof. Dan kalau disimpan nanti kualitasnya makin lama makin bagus. Oh, siapa ini Bu Herni? 447. Tolong disorot. Wah, Pak Martina udah dikalahkan Bu Herni. Mana Bu Herni? Nikmatin, Bu. Ayo, Bu. Posisi emosionalnya, posisi menikmatinya tetap di situ, Ibu ya. Itu akan membuat tingkat TDS-nya semakin cepat berubah, semakin cepat tinggi. Di dalam larutan homogen biosaka, apabila TDS-nya semakin tinggi, kualitas tingkat stabilnya larutan tersebut akan semakin baik. Ini mohon Pak Kadis, ini harus dimonitor ini. Ini saya lihat desa yang paling siap persiapannya ya. Jadi dari tadi dikasih label, dikasih petak, ini jadi percontohan nasional ini. Impact langsung di sawah dan ada disiapkan petakan, Prof, sudah. Disiap. Jadi dari tadi pun bagus sekali ya. Botolnya udah dilabeli, dikasih nomor, ini organisasinya bagus. Pak Yatna perlu naik gaji dia, naik pangkat dia. Berapa lama? Tapi semua peserta hari ini bagus. Ini luar biasa, semuanya homogen, Prof. Untuk dilihat sementara semuanya homogen. Ya, tolong dimonitor. Semua yang hadir hari ini hatinya sudah dipersiapkan sejak minggu lalu sama Pak Yatno. Ya, semuanya homogen. Baik, saya senang melihat persiapannya, antusiasnya, dan ya mudah-mudahan nanti ini jadi percontohan nasional.